Kisah asal-usul padi, legenda Dewi Sri. Di suatu masa di zaman dahulu kala, di tanah Jawa Tengah yang subur, berdiri sebuah kerajaan yang dikenal sebagai Medang Kamulan. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana dan adil, Prabu Sri Mahapunggung, atau juga dikenal sebagai Bathara Srigati. Raja ini memiliki seorang putri yang sangat cantik dan cerdas, Dewi Sri. Dewi Sri bukanlah putri biasa, dia diyakini sebagai titisan neneknya, Bathari Sri Widowati, yang dikenal sebagai Dewi Kesuburan. Dewi Sri, dengan kecantikan dan kecerdasannya, dikenal sebagai Dewi Padi, simbol kesuburan dan kemakmuran. Adiknya, Sadana, dikenal sebagai dewa hasil bumi seperti umbi-umbian, kentang, sayuran, dan lainnya. Dewi Sri sangat dicintai oleh para petani, karena mereka percaya bahwa Dewi Sri membantu mereka mendapatkan panen yang melimpah. Dewi Sri sering digambarkan sebagai seorang gadis muda yang sangat cantik. Dia memiliki tubuh yang ramping tetapi sintal dan berisi, mencerminkan kecantikan alami gadis asli Nusantara. Dewi Sri sering digambarkan dalam wujud wanita yang memegang tanaman padi di tangan kirinya. Dia mewujudkan perempuan di usia puncak kecantikan, kewanitaan, dan kesuburannya. Dewi Sri adalah simbol dari kesuburan dan kehidupan yang juga hadir dalam banyak legenda di sejumlah wilayah di Indonesia. Di suatu masa yang penuh dengan kebahagiaan dan kemakmuran, ada satu hari yang mengubah segalanya. Bathara Guru, seorang pria bijaksana yang telah dianggap sebagai ayah angkat oleh Dewi Sri, mengungkapkan perasaan dan hasrat yang mendalam terhadapnya. Perasaannya begitu kuat sehingga ia tidak mampu lagi menyembunyikannya. Dewi Sri, yang terkejut dengan pengakuan ini, berusaha menolak secara lembut tanpa melukai hati Bathara Guru. Dengan bijaksana, dia mengajukan sebuah permintaan yang seolah-olah mustahil dipenuhi. Dia meminta Bathara Guru untuk mencari suatu buah yang belum pernah dilihat atau dirasakan oleh siapapun. Permintaan ini bukan tanpa alasan. Dewi Sri berharap Bathara Guru akan menyerah dan melupakan hasratnya. Namun, cinta Bathara Guru terhadap Dewi Sri begitu tulus dan kuat. Terpesona oleh kecantikan dan kebaikannya, ia berjanji untuk menemukan buah tersebut, bahkan jika harus berkelana sampai ke ujung dunia. Dengan tekad yang membara, Bathara Guru memulai perjalanannya yang penuh tantangan. Bathara Guru menjelajahi berbagai penjuru bumi, melewati gunung-gunung tinggi yang puncaknya terselimut awan, menerobos hutan-hutan lebat yang dihuni oleh makhluk-makhluk misterius, dan menyeberangi samudra-samudra luas yang menyimpan rahasia-rahasia dalam kedalamannya. Di setiap perhentiannya, ia bertemu dengan berbagai makhluk ajaib dan menghadapi tantangan yang tak terduga. Perjalanan ini bukanlah perjalanan biasa. Setiap langkah yang diambil Bathara Guru adalah wujud dari cinta dan pengabdian yang mendalam kepada Dewi Sri. Namun, meskipun ia telah melewati banyak rintangan dan berkelana sejauh mata memandang, buah yang dicari oleh Dewi Sri tetap tidak ditemukan. Hari-hari yang indah perlahan berubah menjadi kelabu. Dewi Sri, yang biasanya ceria dan penuh semangat, mulai jatuh sakit. Hari demi hari, kekuatannya berangsur-angsur menghilang. Kehilangan selera makan dan semangat hidupnya, Dewi Sri tampak semakin lemah di hadapan rakyatnya. Rakyat yang begitu mencintai Dewi Sri merasakan duka yang mendalam. Mereka yang terbiasa melihat Dewi Sri sebagai sumber inspirasi dan kekuatan, kini hanya dapat menyaksikan dirinya yang semakin lesu. Kesedihan menyelimuti seluruh kerajaan, dan doa-doa dipanjatkan untuk kesembuhannya. Namun, takdir berkata lain. Kondisi Dewi Sri semakin memburuk hingga akhirnya ia tidak lagi mampu bertahan. Di suatu hari yang kelam, Dewi Sri mengembuskan napas terakhirnya. Berita kematiannya menyebar cepat ke seluruh penjuru kerajaan, menghancurkan hati rakyat yang mendengarnya. Kesedihan merasuki setiap sudut negeri, meninggalkan bayang-bayang duka yang mendalam.
Batara Guru, yang tengah berjuang memenuhi permintaan Dewi Sri, merasakan kesedihan yang tak terhingga. Kabar kematian Dewi Sri menghancurkan hatinya. Ia merasa bersalah karena tidak dapat menemukan buah yang diminta dan merasa bahwa dirinya mungkin bertanggung jawab atas kematian Dewi Sri. Dalam kesedihannya, Batara Guru menangis dan merenung, memikirkan betapa besar cintanya kepada Dewi Sri dan betapa besar pengorbanannya selama ini. Namun, kematian Dewi Sri bukanlah akhir dari segalanya. Di tempat peristirahatan terakhirnya, sebuah keajaiban terjadi. Di dekat makam Dewi Sri, alam seakan-akan memberikan penghormatan terakhir kepada Sang Dewi dengan cara yang paling menakjubkan. Dari tanah yang telah menyerap air mata kesedihan dan harapan, tumbuh berbagai jenis tanaman yang menjadi sumber kehidupan baru bagi manusia. Pertama, tumbuhlah pohon kelapa yang menjulang tinggi, memberikan air yang menyegarkan dan daging buah yang mengenyangkan bagi rakyat. Air kelapanya yang manis dan menyegarkan mampu mengobati dahaga di kala terik matahari, sedangkan daging buahnya yang lembut menyediakan makanan yang lezat. Di sekitar pohon kelapa, tanaman padi mulai menghijau. Padi yang menjadi sumber makanan pokok bagi rakyat memberikan harapan baru akan kehidupan yang makmur. Setiap butir padi yang tumbuh menjadi simbol kesuburan yang diwariskan oleh Dewi Sri. Tak jauh dari sana, pohon aren mulai tumbuh dengan kokoh. Dari batang pohon ini, rakyat mendapatkan gula aren yang manis, memberikan kenikmatan dalam setiap makanan dan minuman mereka. Batang pohon yang kuat dan tinggi juga memberikan bahan bangunan yang berguna bagi mereka. Di dekatnya, buah pepaya yang tergantung indah memberikan vitamin dan nutrisi bagi rakyat. Buahnya yang berwarna oranye cerah penuh dengan kesegaran dan rasa manis yang menyenangkan. Pepaya menjadi salah satu sumber nutrisi yang menjaga kesehatan rakyat. Pohon mangga yang berdiri megah dengan buah-buahnya yang menggoda memberikan rasa manis dan segar yang tiada tara. Buah mangga ini menjadi penghibur di kala duka, memberikan sedikit kebahagiaan di tengah kesedihan yang melanda. Selain itu, tumbuh pula berbagai buah-buahan pendam seperti ubi dan ketela yang memberikan karbohidrat dan energi yang diperlukan oleh rakyat. Tanaman-tanaman ini tumbuh subur di sekitar makam Dewi Sri, seolah-olah memberikan pesan bahwa meski Dewi Sri telah tiada, warisannya akan terus hidup dan memberikan kehidupan bagi rakyatnya. Dewi Sri, Dewi Padi, telah menjadi simbol kehidupan yang sangat penting bagi masyarakat agraris dan petani padi di Indonesia. Meski dia telah tiada, namun semangat dan cintanya terhadap rakyatnya masih terasa hingga sekarang. Dari tubuh Dewi Sri, tumbuh berbagai jenis tanaman yang menjadi sumber kehidupan bagi manusia. Tanaman-tanaman ini tidak hanya memberikan makanan bagi rakyatnya, tetapi juga menjadi simbol kesuburan dan kehidupan. Legenda Dewi Sri bukan hanya sebuah cerita, tetapi juga menjadi bagian penting dari kepercayaan masyarakat Indonesia. Legenda ini menjadi simbol kesuburan dan pertanian, dua hal yang sangat penting bagi masyarakat agraris. Dewi Sri dihormati dan dipuja sebagai Dewi Padi, dan setiap panen padi selalu diadakan upacara tani sebagai bentuk penghormatan kepada Dewi Sri. Demikianlah kisah legenda Dewi Sri dan asal-usul padi. Kisah ini menjadi cerminan dari kekayaan sejarah dan budaya kita, dan menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya kesuburan dan pertanian bagi kehidupan kita. Semoga cerita ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus menjaga dan melestarikan alam dan pertanian kita sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.